Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi pembelajaran matematika yang akan kita bahas hari ini yaitu materi tentang sudut, luas, dan keliling segitiga. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Oke, kita langsung mulai saja materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang sudut, luas, dan juga keliling segitiga. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang sudut pada suatu segitiga. Yang pertama itu ada sudut dalam segitiga, yang kedua itu ada sudut luar segitiga. Nah, untuk yang pertama, kita membahas tentang sudut dalam segitiga terlebih dahulu, bahwa jumlah sudut-sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat ya. Jadi, ini ada suatu segitiga sama sisi ya. A, B, C. Nah, sudut dalam segitiga pada segitiga ABC ini kalau dijumlahkan itu nilainya akan 180 derajat. Jadi pada segitiga ABC berlaku sudut A ya ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat ya. Jadi intinya bahwa sudut dalam segitiga itu kalau dijumlahkan nilai sudutnya itu harus 180 derajat. Yang kedua ada sudut luar segitiga. Ya, sebuah sudut yang terbentuk antara salah satu sisi segitiga dan perpanjangan salah satu sisi lainnya. Jadi di sini ada sudut ABC ya. Jadi perpanjangannya itu antara AB ya, AB lalu perpanjang jadi BD ya. Yang artinya bahwa besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam segitiga yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut ya. Persamaannya apa? Bahwa CBD ya, CBD itu nilai CBD sama dengan nilai sudut BAC ya ditambah dengan sudut ACB ya. Ingat sekali lagi kalau kita mencari nilai sudut CBD artinya bahwa sudut BAC ya, sudut dalam A dijumlahkan dengan sudut ACB ditambah sudut dalam C ya. Itu nilai sudut CBD jika yang ditanyakan sudut CBD. Lalu yang kedua bahwa ABC ya, ABC itu atau cara yang kedua ABC ditambah CBD itu ya. Jadi ABC yang sudut dalam B ditambah dengan sudut CBD sudut luar B itu dijumlahkan nilainya harus 180 derajat ya. Jadi ada dua cara, CBD sama dengan BAC ditambah HCB ya. Lalu yang kedua ABC ditambah CBD dijumlahkan itu harus 180 derajat. Yang selanjutnya nih, ada contoh ya. Ada contoh mengenai sudut luar segitiga. Diketahui ada sudut PQR ya. Nilai X-nya yang memenuhi adalah, nah ini caranya gimana? Kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama tadi ya, sudut RQP yang sudut dalam Q dan sudut QPR yang sudut P itu dijumlahkan hasilnya PR Q ya, PR ini nih, PR ini ya yang 5X nya. Atau cara yang kedua kita jumlahkan karena ini sudut berpelurus ya, berarti 5X ya ditambah 45 derajat. Kenapa 45 derajat? Diperoleh dari mana? Karena ini segitiga sama kaki ya, kaki-kakinya nilai sudutnya sama ya. Karena di sini sudut dalam P 90 derajat berarti sisanya yang sudut dalam R 45 derajat, yang sudut dalam Q 45 derajat, agar nanti yang sudut dalam PRQ dijumlahkan itu hasilnya 180 derajat. Jadi 5X ditambah sudut PRQ ya 45 derajat, karena sudut segitiga sama kaki itu sudut-sudutnya sama 180 derajat, berarti 5X sama dengan 180 dikurang 45, 5X sama dengan 135, berarti X sama dengan 135
dibagi 5, berarti X nya sama dengan 27 derajat ya. Itu caranya ya. Jadi intinya harus diingat bahwa sudut dalam segitiga yang di dalam itu hasilnya harus 180 derajat ya. Karena ini segitiga sama kaki, berarti sudut dalam R dan sudut dalam Q itu sudutnya sama besar ya. Sedangkan diketahui di soal itu sudut P itu berbentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat ya. Jadi itu intinya. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas tentang keliling dan juga luas segitiga ya. Nah, sama seperti segi 4, kalau segitiga keliling segitiga itu juga sama caranya ya. Kalau mau mencari keliling segitiga, sisi-sisinya itu harus dijumlahkan ya, dengan menjumlahkan panjang dari ketiga sisinya. Sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ya, itu keliling segitiga. Yang kedua, yang selanjutnya kita akan membahas tentang keliling segitiga ya. Ini ada contohnya. Jika keliling segitiga PQR adalah 60 cm, maka panjang QR adalah berapa? Nah, kita cari caranya, jangan bingung ya. Karena ini segitiga sembarang, berarti panjang sisi-sisinya itu berbeda. Keliling sama dengan PQ ditambah QR ditambah RP. Kelilingnya 60, PQ-nya 20 ya. Kenapa? 2 cm diubah ke milimeter ya. Jadi 20 ditambah QR-nya yang ditanyakan ditambah RP-nya 25. Berarti 60 sama dengan 45 ditambah QR, berarti QR sama dengan 60 dikurang 45, berarti QR sama dengan 15 mm. Berarti panjang QR itu 15 mm ya. Yang pasti bahwa ini segitiga sembarang ya, sisi-sisinya itu berbeda. Nah, sekarang kita membahas tentang luas segitiga ya. Sama ya, luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi ya. Ini ada contoh yang pertama, segitiga ABC, alasnya yang bawah, tingginya yang BC. Lalu yang kedua, segitiga XYZ, alasnya juga yang XY, tingginya ZO ya ke bawah. Dan juga segitiga MLK ya, alasnya yang bawah, tingginya yang M. Dan yang selanjutnya kita akan membahas contoh soal ya. Jadi di sini ada segitiga ABC ya, segitiga siku-siku. Alasnya sudah ada 6 cm ya, tingginya 8 cm. Yang kita cari itu luas segitiga. Nah, caranya mudah, berarti setengah kali alas, alasnya 6 cm, tingginya 8 cm. Berarti hasilnya 24 cm. Caranya gampang ya. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3, tinggal 3 kali 8, 24 cm ya. Itu luas segitiga ABC ya. Jadi intinya bahwa kalau luas segitiga harus diingat setengah kali alas kali tinggi. Yang selanjutnya ada segitiga memiliki alas 10 cm dan luasnya 50 cm. Yang ditanyakan tingginya. Nah, ini juga jangan bingung ya. Karena luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, berarti luasnya 50 sama dengan setengah kali alasnya 10 kali tinggi. Setengah sama kali 10 ya, 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5, berarti 5 kali tinggi. Berarti 50 sama dengan 5 kali tinggi, berarti 50 bagi 5 ya, karena perkalian pindah luasnya di pembagian, berarti tingginya sama dengan 10 cm gitu ya. Gampang ya, masih mudah. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan boleh ditanyakan ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.